Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Afri Fazil dengan NIM 21076031. Dan kali ini materi dari pengantar kewirausahaan yaitu manajemen pengelolaan usaha. Baik, seperti biasanya sebelum menonton video ini saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menonton video saya ini dengan keadaan yang baik. Berbicara soal manajemen berarti kita berbicara soal fungsinya. Minimal ada 4, yaitu yang pertama planning. Planning berkaitan dengan rencana. Rencana itu adalah desain. Itu dihitung mulai dari berpikir, mulai menimbang, mulai memutuskan dan menentukan apa, seperti apa, bagaimana, dan dengan siapa dan tujuannya apa. Jadi, jika ingin membangun suatu usaha, membangun suatu bisnis, perlu menetapkan tujuan. Perlu mencari alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3, kemudian mencari alternatif tersebut dan menilainya setiap alternatif. Memilih alternatif terbaik dengan segala persoalan, dengan segala alasan dan kemungkinan bisa dilakukan dengan alternatif tersebut. Setelah itu, operasionalisasi dan deskripsiannya. Fungsi kedua dari manajemen pengelolaan usaha yaitu organizing. Organizing atau proses pengelompokan bagaimana penentuan kegiatan, penyerahan kegiatan, dan penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu. Dalam pendelegasian, dalam proses manajemen pengelolaan usaha, dalam kaitannya dengan organizing, berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengelompokkan pekerjaannya sesuai dengan keahlian atau bidangnya. Kemudian diperhatikan bagaimana kita sebagai bos atau pimpinan memberikan wewenang terhadap orang-orang yang kita perhatikan memiliki kompetensi tadi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang ini adalah pemberian kebebasan untuk berekspresi, melakukan kewenangan, mengambil keputusan, artinya mereka diberi hak untuk mengambil keputusannya sendiri. Yang ketiga itu tanggung jawab yang jelas. Fungsi ketiga dari manajemen pengelolaan usaha yaitu directing, yaitu menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan organisasi atau lembaga. Yang perlu diperhatikan dalam konteks directing ini adalah menggerakkan orang-orang. Directing menggerakkan manusia atau orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan atau organisasi atau kita sendiri sebagai bos ketika memiliki suatu bisnis tertentu bersama teman-teman atau rekan-rekan kita. Dan kita memiliki potensi bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasar malasnya agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang bisa kita lakukan, seperti perilaku kerja yang perlu ditetapkan, bagaimana orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya sendiri. Dan terakhir, pihak yang dilibatkan dalam kegiatan, jadi ada kemampuan untuk menggerakkan sekaligus menuntun. Fungsi keempat dari manajemen pengelolaan usaha yaitu coordinating, yaitu mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Minimal ada 3 prinsip dasar dalam koordinasi ini. Yang pertama yaitu koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Yang kedua yaitu keselarasan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi yang dimulai dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu masing-masing faktor harus memenuhi saling mengisi. Fungsi keempat dari manajemen pengelolaan usaha yaitu controlling. Controlling berkaitan dengan fungsi manajemen, melakukan pengawasan terkontrol agar operasi wirausaha, agar operasi organisasi, agar operasi bisnis dan industri kita itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal, supaya tujuannya tercapai. Dalam konteks kontrol yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu perhatikan tujuan yang sudah ditetapkan, sudah sesuai atau belum antara tujuan dengan rencana, memungkinkan atau tidaknya. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan, bandingkan budget dengan aktual, budget yang dimiliki dan aktual yang sedang berjalan, memungkinkan atau tidak untuk mencapai tujuan yang tadi.
Sekarang bagaimana mendesain organisasi, bagaimana mendesain bisnis usaha. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan dibangun, tim kerja yang akan dibuat untuk bisnis atau usaha. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yaitu fungsi melekat, yang kedua pengelompokan aktivitas, dan 5 hal yang dibutuhkan sebagai sumber kekayaan dari sebuah bisnis yaitu sumber daya manusia, finansial, sosial atau hubungan banyak orang, manajerial atau persoalan pengelolaan, dan yang terakhir yaitu jaringan terkait bisnis atau pemodalan. Perencanaan tenaga kerja. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja itu memperuntukkan kebutuhan, yang kedua, sumber tenaga kerja. Itulah presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Mudah-mudahan video presentasi ini bermanfaat. Saya Afri Fazil mohon undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.